Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukrulillah fi ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khoslatani la syai'un afdalu minhuma antuk minuna billah wan naf'ulil muslimin. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari ke-16 bulan Ramadan, yang mana program yang seperti biasa saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah apa itu yang namanya puasa dan untuk siapa puasa itu kita laksanakan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa Ramadan mendidik kita menjadi orang yang jujur. Yang kedua, menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya. Yang mana jujur di sini adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang saya sebutkan di mukadimah tadi, jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, marilah kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Dan di dalam akhir ayat tersebut terdapat makna la'allakum tattaqun, yang mana la'alla di sini adalah lam yang dimana lithamani, bisa jadi dan bisa tidak. Artinya orang yang berpuasa belum tentu menjadi orang yang takwa. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, mari di dalam bulan penuh berkah ini kita raih ibadah kita dengan maksimal. Kita raih dengan penuh kemuliaan, mencari ridha Allah untuk melaksanakan ibadah ini. Siapa tahu kita nanti menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita dididik untuk menjadi seorang yang jujur. Karena apa? Ketika kita lihat bahwasanya ketika kita memakai peci, kita membawa sajadah, kita membawa mukena, orang akan menilai kemana orang ini larinya. Pasti akan melaksanakan sholat di masjid. Artinya apa? Ibadah sholat. Ketika orang memberikan sesuatu kepada orang, mereka menilai ini sedekah. Ketika orang memberikan beras kepada seseorang ketika menjelang hari raya, ini namanya zakat. Ketika orang berdampak-dampak memakai baju putih, memakai pakaian ihram, ini namanya ibadah haji. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu? Belum tentu orang itu mengetahui bahwa orang itu melaksanakan puasa. Kelihatannya orang itu lemas, kelihatannya orang itu bibirnya kering, tapi belum tentu orang itu melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, puasa yang dapat menilai pahala puasa hanyalah Allah. Di sini kita dididik untuk menjadi orang yang jujur. Jujur di mana? Selalu diawasi oleh Allah. Jikalau kehidupan jujur ini kita aplikasikan di dalam kampus, di dalam sekolah, di dalam jabatan kita, maka tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya maksiat, karena merasa jujur diawasi oleh Allah. Ada salah satu sebuah riwayat cerita yang mana pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat, yang mana sahabat ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, bisakah saya ini masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, agamamu apa? Islam. Bisa. Rasul, saya masuk surga, tapi tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan zakat, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan haji. Bisa. Dijawab oleh Rasulullah, bisa. Tapi Rasul, saya masuk surga tetap melaksanakan hobi saya,
Ditanya, hobimu apa? Minum minuman keras, bermain wanita, berjudi. Setiap perkataan Rasulullah tidak pernah menyakiti hati umatnya. Dia tersenyum dan menjawab, bisa. Tapi satu syarat, kamu harus bersumpah di hadapan Allah, di hadapan saya, hak demi Allah kamu harus bersumpah. Kamu akan menjadi orang yang jujur di hadapan Allah. Sudah, setelah itu sahabat itu, orang itu bersumpah, saya bersaksi bahwa saya harus jujur di hadapan Allah. Setelah pulang dari ketemu Rasulullah, di jalan bertemu dengan yang namanya seorang wanita. Oh, ini hobi saya, ini minuman-minuman keras, ini kesukaan saya. Ketika mau menenggak minuman keras, maka ingat, loh, saya tadi kan sudah bersumpah di hadapan Rasulullah, kalau ini saya tenggak dan ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah, maka saya tidak jujur di hadapan Allah. Lantas dia meninggalkan minuman tadi. Lalu dia berjalan, bertemu dengan yang namanya wanita, transaksi dengan seorang wanita. Setelah transaksi, dia ingat, loh, ini kan bukan muhrim saya. Kalau saya melaksanakan ini, maka saya tidak jujur di hadapan Allah. Berjalan lagi sampai terakhir dengar yang namanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia ingat, loh, ini kan perintah Allah. Kalau saya tidak melaksanakan sholat, berarti saya ini termasuk orang yang tidak jujur. Maka dia ambil wudhu dan melaksanakan sholat. Dan setelah itu dia kembali lagi pada Rasulullah, ya Rasul, ini gimana kok katanya boleh melaksanakan hobi saya dan tidak masalah tidak melaksanakan sholat. Islam itu begitu mudah ya Rasul, tapi kenapa justru dengan kata-kata jujur saya malah melaksanakan sholat, saya malah menjauhi larangan-larangan Allah. Ini bagaimana Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kamu kan ingin masuk surga. Maka timbul sebuah hadis, yaitu inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, yang mana sebuah kejujuran akan membawa kita ke dalam sebuah kebaikan, dan sebuah kebaikan itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Oleh karena itu, di bulan puasa ini satu pendidikan, yaitu kejujuran, mari kita laksanakan. Termasuk saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam membekali anak-anak, membekali murid-murid SMK Negeri 5 Bojonegoro ini, SMK Migas ini, dengan karakter-karakter murid yang berjiwa kejujuran terhadap guru-gurunya, terhadap orang tua, terhadap siapapun. Kita tanamkan jiwa jujur terhadap mereka. Untuk yang kedua adalah pendidikan, yang mana pendidikan di sini adalah puasa kita dididik menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu adalah menerima apa adanya. Dalam istilah bahasa Jawa, qanaah itu adalah nerima apa sing diparingi karo Gusti Allah. Dum-dumane Gusti Allah, itu namanya qanaah. Yang mana dididik kita di dalam bulan puasa ini adalah menjadi orang yang qanaah, orang yang menerima apa adanya. Maka kalau di dalam sebuah syariat, Imam Ghazali mengatakan tingkatan orang puasa itu ada 3. Satu, yang mana puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum. Jadi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, orang mangan, orang ngombe. Ini puasa yang kita jalankan. Yang kedua, puasa lisan juga, tidak berbicara yang semestinya tidak menyakitkan orang lain, tidak berbicara yang tidak penting, ngerasani wong, ya, fitnah, menggunjing dan sebagainya. Yang ketiga, hati kita juga ikut melaksanakan puasa. Artinya apa? Yang tidak menggunjing, bukan mulut kita saja, tapi hati tidak seuzon terhadap orang. Ini termasuk puasa yang harus dilaksanakan. Tetapi apa daya, kita juga manusia. Kita hanya mampu melaksanakan dengan tidak makan dan tidak minum dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Coba kita lihat, siapa orang yang tidak rakus pada waktu puasa? Kita lihat saja ketika bangun tidur, sholat subuh, kita lihat apa yang dipikirkan oleh seorang wanita. Ibu-ibu sudah minta uang kepada suaminya, Pak, minta dong Pak uangnya untuk belanja makan nanti sore buka. Coba kita bayangkan, berapa jam sih kita berbuka puasa? Masih 12 jam kita berbuka. Tapi kenapa kita berpikir masalah materi 12 jam ke depan? Nah, oleh karena itu coba kita pikir seperti itu. Kenapa kita berpikir 12 jam
ke depan kita berpikir masalah materi. Kenapa tidak kita berpikir 1 jam ke depan? Apakah hidup kita ini masih atau kita ini sudah meninggal? Nah, di sini marilah kita dididik menjadi orang yang qanaah, menerima. Coba nanti setelah belanja, kita lihat setelah menjelang maghrib, kalau kita jalan-jalan, istilahnya anak muda di sini ngabuburit, ya, banyak orang yang berjualan, ya. Coba kita lihat keluarga di rumah, apa yang tidak disediakan di meja makan. Makanan ini ada, makanan itu ada, minuman ini ada, es cao ada, es teh ada, teh hangat ada, semuanya ada. Dan seolah-olah kita itu mau meminum semuanya, seolah-olah kita mau memakan semuanya. Ketika azan ini tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ternyata apa? Hanya segelas air putih yang bisa memampahkan hawa nafsu kita. Nah, disinilah kita dididik menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya. Sama dengan halnya ketika kita logika bahwasanya hidup kita bermewah-mewahan, silakan, tidak ada yang melarang. Punya mobil 1 kurang, beli lagi, silakan, tidak ada yang melarang. Mau bekerja sampai tidak ingat dengan yang namanya waktu, tidak ada yang melarang. Beli tanah di sini di sana, tidak ada yang melarang. Tapi ingat, ketika nanti kita meninggal dunia, apa yang akan kita bawa? Hanya sehelai kain kafan. Kaya pun seperti apa, mewah pun mobilnya, mewah pun rumahnya, tidak akan dibawa pulang di alam kubur nanti, ya. Nah, disinilah pendidikan yang kedua adalah pendidikan yang namanya berupa qanaah, menerima apa adanya. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Marilah kita bekali hati kita dengan hati yang bersih, sehingga kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Coba kita lihat, kalau kita tidak bisa berusaha dengan maksimal untuk ibadah puasa kali ini, maka kita termasuk tergolong orang yang rugi. Kita lihat tahun kemarin puasa, dari tahun 2020 sampai 2021, berapa orang yang meninggal karena virus corona sampai puasa kali ini. Nah, kita sekarang ini masih diberi kesehatan, masih diberi umur, kenapa tidak bisa memaksimalkan ibadah kita? Justru kita lihat waktunya tarawih, berjalan-jalan, waktunya puasa, makan di jalan-jalan. Ini adalah kurang syukurnya kita diberi kesehatan, terbebas dari yang namanya virus COVID-19, virus corona, tapi tidak bisa memaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan loyalitas kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan puasa kita dijadikan orang yang bertakwa, mendapat predikat bayi yang suci, seperti bayi yang baru lahir, dosa kita diampuni semua, amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir, di bulan puasa, bulan Ramadan, akan ada bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal, yang mana artinya adalah bulan peningkatan. Maka orang yang takwa itu adalah ketika bulan Syawal ini lebih bagus, lebih baik ibadahnya daripada bulan Ramadan, maka dikatakan orang itu adalah orang yang berhasil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya bagi para jamaah. Dari saya cukup sekian, akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.